Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyinggung tentang suatu penyakit hati yang berbahaya, itu penyakit ujub ya, penyakit ujub. Kagum dengan diri sendiri, kagum dengan keberhasilan yang diperoleh. Yang kita tahu bahwasanya ujub merupakan syirkun asghar, sebagaimana riya merupakan syirkun asghar. Dan syaitan tidak peduli dengan penyakit mana dia bisa menggugurkan amalan kita, apakah dengan ujub ataupun dengan riya atau dengan kedua-duanya. Jika seorang hamba selamat dari penyakit riya, maka syaitan akan berusaha menjerumuskan hamba tersebut ke dalam penyakit ujub. Oleh karenanya, kalau riya merupakan syirkun dalam fil ma'bud, dalam tujuan yang kita ibadahi, adapun ujub merupakan syirkun fil isti'anah, syirik dalam beristi'anah. Dan keselamatan dari keduanya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Barang siapa yang melakukan riya, berarti dia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Dia mengharapkan dari Allah dan juga mengharapkan pujian manusia. Adapun ujub merupakan syirik asghar. Kenapa? Karena dia merasa keberhasilan yang dia peroleh, kelebihan yang dia peroleh bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia turut andil. Bukan semata-mata dari Allah, tapi dia juga turut andil dalam meraih keberhasilan tersebut. Oleh karenanya dia telah mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dari sinilah para ulama menyebutkan bahwasanya ujub merupakan syirik dalam isti'anah. Seorang yang bertauhid mengetahui bahwasanya keberhasilannya, kelebihan yang dia miliki semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran untuk memudahkan antum memahami, terkadang seorang terjerumus dalam dua bentuk kesyirikan ini, kesyirikan dalam tujuan ibadah dan kesyirikan dalam isti'anah. Seperti seorang yang memotong ayam kepada syaitan, atau kepada wali, atau kepada penghuni kubur, atau kepada sunan, niatnya untuk disembahkan kepada selain Allah. Kemudian tatkala dia memotong, dia mengatakan bismil wali, dengan nama wali, dengan nama syaitan atau dengan nama jin. Maka telah terkumpul pada orang ini dua bentuk kesyirikan. Kesyirikan dalam fil ma'bud, dalam tujuan ibadah, dan kesyirikan dalam isti'anah. Dia mengatakan bismil wali, dengan nama wali, minta pertolongan wali, sehingga terjerumus dalam dua kesyirikan. Terkadang seorang terjerumus dalam salah satu dari bentuk kesyirikan ini. Contohnya seorang yang menyembelih ayam untuk jin, tapi tatkala menyembelih dia bilang bismillah. Ini sering rancu, terjadi kerancuan kepada masyarakat. Dia mengatakan waktu saya motong saya bilang bismillah. Iya, kamu selamat dari syirik dalam isti'anah, akan tapi engkau tidak selamat dalam syirik dalam tujuan, karena engkau motong ayam tersebut untuk jin dan untuk wali. Jadi terjebak dalam salah satu dari bentuk kesyirikan, yaitu syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam tujuan ibadah ya. Ada yang sebaliknya, dia cuma syirik dalam isti'anah. Contohnya seorang yang memotong ayam untuk tamu ya, memuliakan tamu, akan tapi tatkala memotong ayam dia mengatakan bismil wali, bismi Abdul Qadir Jailani, dengan nama Abdul Qadir Jailani atau dengan nama wali, maka dia terjerumus dalam syirik dalam isti'anah, meskipun dia selamat dari syirik dalam peribadatan. Oleh karenanya barang siapa yang melakukan syirik dalam peribadatan, dalam ma'bud, tujuan ibadah, maka dia terjerumus dalam riya. Dan barang siapa
tatkala merasa dirinya turut andil dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan dan memiliki kelebihan, maka dia terjerumus dalam syirik isti'anah. Kenapa? Dia telah menyertakan dirinya ya bersama Allah dalam menyebabkan timbulnya keberhasilan. Dan dua-duanya menggugurkan amalan seorang hamba. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan bahaya penyakit ujub. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu, murajjilin jummatahu, idh khasafa Allahu bihi al-ardha wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Tatkala ada seorang berjalan memakai sebuah pakaian yang indah, tu'jibuhu nafsuhu, dia kagum dengan dirinya sendiri dalam keadaan dia menyisir rambutnya, pakai pakaian yang indah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkan dia dalam bumi dan Allah membuat dia terombang-ambing dalam bumi hingga hari kiamat. Ini hukuman bagi orang yang ujub. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu muhlikat," 3 perkara yang membinasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi." 3 perkara yang binasakan. Yang pertama adalah rasa pelit yang ditaati, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga adalah kekaguman orang terhadap dirinya. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Oleh karenanya ujub merupakan penyakit yang berbahaya, yang penyakit ini sebagaimana riya tidak menimpa orang-orang pelaku maksiat. Orang yang zina, orang yang berzina, yang minum khamar, orang pelaku maksiat, dia tidak akan ujub dengan amalan dia. Yang ujub dengan amalannya hanyalah orang-orang soleh yang salat, yang puasa, yang bayar zakat, yang bersedekah, yang berdakwah, seorang dai. Mereka itulah yang ujub dengan amalan mereka dan ujub dengan ilmu mereka. Oleh karenanya Al-Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abul Iman meriwayatkan perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah, dia pernah berkata, "La a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub." Saya tidak mengetahui ada perkara yang lebih berbahaya yang terdapat pada orang-orang yang salat lebih berbahaya daripada ujub. Jadi menurut Ibnu Mubarak, perkara yang paling berbahaya menimpa orang-orang yang salat yaitu penyakit apa? Penyakit ujub. Ya, karena penyakit ujub tidak menimpa pelaku maksiat, tapi penyakit ujub menimpa orang-orang rajin beribadah, bahkan menimpa orang-orang yang salat, yang ujub dengan salatnya, yang ujub dengan khusyuknya, yang ujub dengan bacaannya, yang ujub dengan tangisannya, ya. Ini penyakit yang menimpa orang-orang yang salat. Karenanya Nabi SAW juga pernah bersabda dalam satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang hasan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Nabi SAW, "Lau lam takunu tudhnibun la khiftu 'alaikum ma huwa a'dhamu min dzalik al-ujuba al-ujuba." Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak berdosa, tentu aku akan lebih khawatir kalian tertimpa dengan penyakit yang lebih berbahaya, yaitu ujub dan ujub. Ya, karena penyakit ujub ini menimpa orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdosa dia tidak akan ujub, dia tahu dirinya penuh dengan dosa. Karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, bisa jadi seorang masuk surga karena dosa yang dia lakukan, dan bisa jadi seorang masuk neraka karena amalan soleh yang dia lakukan. Dia masuk surga karena dosa yang dilakukan, karena setelah dia melakukan dosa, maka dia pun mengakui kekurangan dirinya, maka dia pun banyak beramal soleh, maka dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memperbanyak amalan soleh karena dia senantiasa merasa dirinya kurang dan bergelimang dengan dosa, maka dia pun masuk surga. Sebaliknya seorang masuk neraka karena amalan soleh yang dia lakukan. Kenapa? Dia ujub, dia bangga dengan amalan solehnya, dia merasa hebat dengan amalan solehnya, maka dia pun terjerumus dalam neraka Jahannam. Ujub pernah menimpa sebagian sahabat tatkala perang Hunain. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepada para sahabat sehingga mereka kalah di awal perang Hunain untuk menghilangkan rasa ujub dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum
Falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaytum mudbirin. Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Dan tatkala perang Hunain, tatkala kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, ya. Falam tughni ankum syai'a, ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak bisa memberi faedah sedikit pun kepada kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan akhirnya bumi pun terasa sempit, sesak bagi kalian, padahal bumi itu begitu luas. Tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kalian pun lari terbirit-birit ke arah belakang, mundur. Ini menimpa para sahabat setelah Nabi SAW menguasai kota Makkah, Fatu Makkah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hal ini dalam Zadul Ma'ad. Karena Nabi SAW tatkala menguasai kota Makkah, Nabi masuk dalam kota Makkah dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh sikap tawadhu. Kita tahu Nabi SAW diusir dari kampungnya, dari Makkah. Rasulullah SAW terusir dari kota Makkah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum terusir dari kampung mereka, kota Makkah. Mereka harus meninggalkan harta mereka, mereka harus meninggalkan sebagian sanak saudara. Mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka meskipun mereka ingin tinggal di Makkah. Betapa rindunya mereka ingin beribadah di Masjidil Haram. Betapa rindunya para sahabat untuk bisa beribadah di Masjidil Haram. Namun mereka tidak mampu, bahkan mereka terusir dari kota Makkah dan mereka dengan terpaksa harus keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah, termasuk Nabi SAW. Karena kecongkakan dan kesombongan orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya mengusir Nabi SAW dan para sahabatnya untuk pergi ke kota Makkah. Bahkan tatkala Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin umrah setelah berdiam di kota Madinah dengan bertahun-tahun cukup lama, kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat ingin melaksanakan umrah, mereka dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy dan diperintahkan untuk kembali ke kota Makkah. Kembali ke kota Madinah. Tidak berhasil, mereka sudah sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah tempat yang sangat dekat dengan kota Makkah. Akan tapi mereka harus pulang balik ke kota Madinah karena kesombongan orang-orang kafir Quraisy. Yang hal ini membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sangatlah marah kepada orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil." Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran sementara mereka di atas kebatilan, orang-orang kafir Quraisy? Kata Nabi, "Na'am, benar." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melanjutkan pertanyaannya, "Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar?" Wahai Rasulullah, bukankah kalau kita berperang, kemudian kita meninggal, maka kita akan masuk surga sementara mereka masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, wahai Umar, benar wahai Umar." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Falima nu'tid daniyata fi dinina?" Kalau begitu kenapa kita mengalah? Kenapa kita merendah dalam agama kita? Kita perangi mereka ya Rasulullah. Akan tapi Rasulullah SAW tetap memilih untuk membatalkan umrah mereka dan balik kota Madinah. Artinya ikhwani fillah zanillahu ayyakum, Nabi SAW dan para sahabat terusir dari kota Mekah dengan penuh kerendahan, dengan penuh kehinaan. Mereka dengan terpaksa harus keluar meninggalkan kampung halaman mereka. Kemudian harus menetap di kota Madinah. Setelah 10 tahun kemudian, Rasulullah SAW menghimpun kekuatan. Kembali Rasulullah SAW menguasai kota tempat kelahirannya. Ya. Dan ini merupakan sebab yang sangat besar untuk menumbuhkan kesombongan. Bagaimana tidak sombong? Seorang yang dikeluarkan, diusir dari kampungnya, kemudian dia bisa merebut kembali kampung halamannya yang dia dahulu terusir dari kampung tersebut. Bahkan seluruh orang-orang kafir Quraisy yang dulu congkak dan sombong datang dengan penuh kerendahan di hadapan Rasulullah SAW. Ini merupakan sebab kesombongan yang sangat besar, keangkuhan yang sangat besar. Akan tapi Nabi SAW tatkala masuk dalam kota Makkah dalam keadaan menang, masuk dengan penuh tawadhu, dengan penuh kerendahan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, Rasulullah SAW masuk kota Makkah dengan menaiki onta beliau, sambil menundukkan pandangan beliau, sambil merendahkan dagu beliau, sampai-sampai dagu beliau hampir-hampir mengenai pelana beliau. Saking tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk dalam kota Makkah, karena Rasulullah sadar kemenangan yang beliau peroleh bukanlah karena kekuatan beliau, bukanlah karena kekuatan para sahabat, akan tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullah wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah, Allah menyebutkan
Pertolongan dari Allah, wal fath, dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tahu akan surat ini. Sehingga Rasulullah SAW masuk dalam kota Mekah dengan penuh kerendahan dan penuh tawadhu, tidak bangga dan tidak congkak dengan keberhasilan yang dia peroleh. Inilah Rasulullah SAW. Tatkala terjadi perang Hunain, tatkala itu jumlah kaum muslimin yang melawan kabilah Hawazin, mereka berkumpul kabilah Hawazin bersama sebagian kabilah-kabilah yang lain. Orang-orang kafir Quraisy dan juga dari kabilah Hawazin, jumlah mereka orang kafir tatkala itu 4.000 orang. Sementara Nabi SAW dari kaum Ansar dan Muhajirin jumlah mereka 10.000. Ditambah dengan 2.000 dari orang-orang yang baru masuk Islam dari orang-orang Quraisy. Jadilah jumlah pasukan Nabi SAW 12.000 orang. Nabi SAW mengirim mata-mata Nabi SAW dan dikabarkan bahwasanya kabilah Hawazin, orang-orang kafir telah berkumpul dan mereka akan memerangi Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW dan para pasukannya pun berjalan menuju kabilah Hawazin untuk memerangi mereka. Dengan jumlah yang sangat banyak, 12.000 orang melawan 4.000, jumlah yang tidak seimbang. Jumlah kaum muslimin begitu banyak. Sebagian sahabat tertimpa penyakit ujub. Kenapa tidak tertimpa penyakit ujub? Sedangkan mereka tatkala jumlah mereka 300 di perang Badar bisa mengalahkan 1.000 orang pasukan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana lagi sekarang tatkala jumlah pasukan kaum muslimin lebih banyak, 3 kali lipat daripada musuh, 12.000 lawan 4.000. Sehingga terlontarlah dari salah seorang sahabat, lan nuglabal yauma an qillah. Kita tidak akan kalah pada hari ini karena jumlah yang sedikit. Jumlah kita banyak. Fashaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini memberatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masuklah mereka dalam medan pertempuran dan akhirnya para sahabat pun di awal peperangan pun kalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a." Maka tatkala perang Hunain, kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak dan tidak memberi faedah apapun terhadap kalian. Akhirnya para sahabat pun di awal peperangan diserang dengan tiba-tiba oleh kabilah Hawazin, maka mereka pun kalah, terpojok. Nabi SAW mundur dan para sahabat kocar-kacir, la diterbirit-birit kocar-kacir mundur, wallaitu mudubirin. Ya Allah memberi pelajaran kepada para sahabat bahwasanya jumlah mereka yang banyak tidak bermanfaat. Bahwasanya pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menolong mereka. Tidak ada peperangan yang mereka menangkan dengan jumlah mereka. Seluruh peperangan dimenangkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira." Ingatlah bahwasanya Allah telah menolong kalian dalam peperangan yang lain, peperangan yang banyak. Seluruhnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah telah menolong kalian dalam perang Badar padahal kalian dalam keadaan terhina, jumlah yang sedikit 300 orang. Semua peperangan bukan karena kekuatan kaum muslimin, bukan karena persiapan kaum muslimin, akan tapi semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan para sahabat tatkala itu sehingga mereka pun hilang dari penyakit ujub dari mereka. Maka setelah itu Allah pun menurunkan ketenangan, wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan pasukan-pasukan perang yang tidak dilihat oleh orang-orang, dilihat oleh para sahabat, para malaikat ikut berperang melawan orang-orang kafir. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terpojok ke belakang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil begol beliau, kemudian beliau pun maju dengan beraninya maju ke depan masuk dalam pasukan kaum musyrikin sambil berkata, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi yang tidak pernah berdusta dan aku adalah cucu dari Abdul Muttalib. Dengan penuh semangat Nabi pun menyerang mereka dan para sahabat akhirnya mengikuti Nabi menyerang orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Hawazin. Akhirnya kemenangan pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberi pelajaran kepada mereka agar hati-hati mereka bersih dari penyakit ujub. Oleh karenanya ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, penyakit ujub merupakan penyakit yang berbahaya yang bisa menggugurkan amalan ibadah seseorang. Dan para ulama menyebutkan bentuk-bentuk penyakit ujub selain dari dalam amalan, amal saleh, juga ujub dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti ujub dalam fisik tubuh atau dalam ujub terhadap fisik dia. Dan ini merupakan ujub yang
menimpa iblis tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam? Maka kata iblis, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ya, iblis ujub dengan fisiknya, ujub dengan bentuk dia. Oleh karenanya di antara bentuk ujub juga disebut oleh para ulama, yaitu seorang yang ujub dengan ketampanannya, seorang yang ujub dengan parasnya. Dia lupa bahwasanya ketampanannya dan parasnya bukan dari dia. Dia tidak punya andil sama sekali dalam mengindahkan wajahnya. Seluruhnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini hanya kita ingatkan, Allah bisa saja mencabut kenikmatan tersebut. Allah bisa saja membuat dia celaka sehingga rusaklah wajahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan wajah dia pasti suatu saat akan rusak. Apakah dengan tua, jadilah keriput wajahnya, ya. Jadilah rusak wajahnya, atau dia akan meninggal dunia kemudian wajah yang tampan tersebut akan dimakan oleh ulat-ulat yang ada di tanah. Oleh karenanya hendaknya dia jangan ujub dan ingat bahwasanya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang ujub dengan kekuatannya, dengan kekuatan ototnya. Sebagaimana ujubnya orang-orang Ad, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah." Adapun kaum Ad, mereka sombong berjalan di atas muka bumi tanpa kebenaran dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ujub dengan kekuatannya kaum Ad ini. Ujub dengan kebesaran tubuhnya, kemudian kekuatan mereka, sehingga mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita? Lupa bahwasanya kekuatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Makanya Allah mengatakan, awalam yaro, apakah mereka tidak lihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Ada juga ujub yang menimpa orang-orang yang sukses dalam dunia. Lupa bahwasanya kesuksesan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menimpa Qarun. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini dapat harta banyak karena ilmu yang saya miliki, kepandaian saya dalam mencari harta. Ya. Karena kepandaian saya mencari harta. Dia lupa bahwasanya kepandaian dia mencari harta semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membuat menggiring dia untuk pandai dalam berdagang. Allah lah yang berikan dia pengalaman sehingga dia memiliki taktik dalam berdagang. Akhirnya dia pun sukses dan memiliki harta yang banyak. Sebagian orang lupa, merasa bahwasanya karena kepandaiannya, karena pengalaman-pengalaman yang dia miliki, sehingga dia bisa berhasil tidak sebagaimana yang lainnya. Ketahuilah bahwasanya kesuksesan dan keberhasilan yang dia miliki semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ilmu yang dia miliki, bukan karena IQ yang tinggi yang dia miliki. Masih banyak orang yang lebih pintar, masih banyak orang yang lebih banyak berpengalaman, namun tetap aja miskin-miskin tidak pernah kaya ya. Oleh karenanya seorang harus sadar bahwasanya harta yang dia miliki semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ujub yang disebut oleh para ulama yaitu ujub dengan ilmu yang dia miliki. Ujub dengan ilmu yang dia miliki. Tatkala dia bisa menghafal Quran, tatkala dia bisa menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia bisa menghafal atau memahami buku-buku para ulama, maka dia pun ujub. Dia merasa dia lebih hebat daripada yang lainnya, dan ini sering menimpa jagoan-jagoan kampung yang tidak pernah keluar dari kampungnya. Dia merasa dia paling hebat tapi di kampungnya. Tapi kalau dia keluar kampung, dia sadar dia adalah orang yang bodoh ya. Dia sadar dia adalah orang yang bodoh. Tatkala turun gunung, dia merasa dia adalah jagoan sendiri, ternyata sudah banyak pendekar yang ada di bawah gunung. Dia lupa bahwasanya banyak orang yang lebih pintar daripada dia. Inilah yang sangat menyedihkan, orang yang ujub dengan sesuatu yang tidak pantas untuk diujubi. Orang yang ujub dengan kebodohannya, dia merasa dirinya pintar, sementara orang lebih pintar mentertawakan dia. Ternyata dia bodoh di mata orang-orang yang pintar. Oleh karenanya, dan betapa banyak orang seperti ini. Dan ciri-ciri orang seperti ini adalah ngeyel. Sukanya apa? Ngeyel. Tidak mau kalah. Ini ciri orang yang ujub. Dia merasa otak dia paling hebat. Dia merasa ide dia yang paling cemerlang. Sehingga tatkala ada orang beri masukan tidak mau terima. Dia merasa orang lain bodoh. Dia merasa orang lain tidak sehebat dia. Dan ngeyel dengan pendapat yang dia kemukakan. Bahkan jika dia sudah salah, tetap aja dia ngeyel, tidak mau mengakui kesalahannya. Kenapa? Jika dia mengakui kesalahannya, berarti dia mengakui kerendahannya, sementara dia merasa dirinya hebat.
Sampai ada istilah dalam pepatah Arab, anzah walau tarat ya. Anzah walau tarat. Ya misalnya ada dua orang sedang berdebat melihat seekor hewan, yang satu bilang itu kambing, yang satunya bilang enggak, itu burung itu. Itu bukan kambing, itu burung. Enggak, itu kambing, enggak, itu burung, lihat ada bulunya lengkap, itu burung seperti itu. Enggak, itu kambing. Kalau enggak percaya coba kita dekati. Begitu dekati diusir ternyata terbang itu. Kan saya bilang apa itu kan burung, enggak, itu kambing meskipun terbang. Jadi itu ngeyel ya. Ada orang seperti ini. Karena ujub dengan otaknya, ya dia lupa bahwasanya masih banyak orang lebih pintar daripada dia. Jagoan-jagoan kampung seperti ini kalau keluar dunia sedikit, melihat dunia persilatan yang begitu luas, maka dia akan tahu ternyata banyak orang lebih pintar daripada dia, dan dia hanyalah orang bodoh yang terkurung dalam seperti katak dalam tempurung yang tidak tahu medan sehingga merasa dirinya hebat ya, ternyata dia adalah orang yang bodoh yang ditertawain oleh orang-orang yang pintar karena dia ujub pada kebodohannya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Bagaimana cara menghilangkan diri kita dari penyakit ujub jika kita tertimpa penyakit ujub? Maka para ulama menyebutkan di antaranya seorang ya, ujub itu kata Imam Al-Qarafi seorang ulama besar di mazhab Maliki, dia mengatakan wa sirru tahrimi al-ijab su'u adabin ma'allah. Dan rahasia kenapa ujub itu diharamkan oleh Allah karena pada bentuk ujub adalah bentuk tidak beradab, adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang baru beramal sedikit kemudian dia merasa amalannya hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qarafi, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Orang yang mengagungkan Allah, orang yang mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengetahui maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang mengetahui hal ini tidak akan pernah merasa bahwasanya amalan yang dia lakukan adalah amalan yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih amalan yang dia banggakan? Masih banyak orang-orang yang memiliki amalan lebih hebat daripada dia. Masih banyak kemudian dia bangga dengan amalannya, bangga dengan dakwahnya, bangga dengan ilmunya. Sampai ada seorang ulama di Saudi yang cerita, dia berjalan sampai berdakwah di negeri Afrika. Sampai harus menempuh jalan dengan jalan kaki berkilo-kilo, masuk ke dalam lumpur-lumpur. Dia merasa sudah hebat, dia bisa berdakwah seperti tahu-tahu di tengah hutan dia lihat ada misionaris cewek sudah berdakwah bertahun-tahun di situ. Oh, subhanallah. Baru dia sadar ternyata dakwah dia ini, usaha dia cuma ringan. Masih orang kafir lebih hebat daripada dia. Kita apa yang mau kita banggakan? Baru dakwah cuma duduk di masjid, cuma pindah satu masjid, dijemput mobil, apa yang mau kita banggakan? Nabi SAW berdakwah 23 tahun, ya. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dakwah yang luar biasa. Diusir dari kaumnya. Dikatakan gila, dikatakan majnun, dikatakan sinting, dikatakan dukun. Subhanallah. Sampai didatangi oleh seorang bernama Dhimat, ya, seorang orang kafir yang masuk Islam, sahabat yang bernama Dhimat dalam Sahih Muslim, mencari-cari Nabi SAW. Kenapa? Karena orang-orang bilang Nabi gila. Dia niatnya baik, ingin mengobati Nabi SAW. Maka dia pun cari-cari Nabi. Kalau dia ketemu Nabi, hai Muhammad, saya dengar kamu gila. Saya punya obat. Coba antum bayangkan, antum jadi ustaz, antum mau dakwah ternyata didatangi sama orang. Ustaz, saya dengar antum gila Ustaz. Ada obatnya, ada herbal, yang mana Ustaz pilih? Ada herbal yang ini, ada macam-macam. Subhanallah. Dhimat ketemu dengan Nabi, dia mengatakan, saya dengar kamu gila. Dan saya punya obat. Bagaimana kalau saya mengobati kamu? Subhanallah. Ini merupakan perkara yang menyakitkan bagi seorang ustaz. Akan tapi Nabi SAW berkata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Tatkala Nabi dibilang gila, maka Nabi berkata, sungguhnya innal hamdalillah, sungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami muji Allah Subhanahu wa taala dan kami bertobat kepada Allah dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami berlindung dari keburukan hawa nafsu kami dan kami berlindung dari buruknya amalan-amalan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Dhimat tatkala mendengar perkataan Nabi ini kaget dia. Kata dia, "Ait alayya kalamak, ulangi perkataanmu." Nabi ulang lagi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu." Dan seterusnya, barang siapa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya.
Kata Dimat, ulangi lagi sekali lagi. Rasul ulang lagi. Innal hamdalillah dan seterusnya. Antum ini sudah bosan dengar kalau Ustaz baru buka pengajian, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Antum sudah bosan, dia tidak bosan. Setelah 3 kali mendengar dari Nabi langsung masuk Islam. Luar biasa. Kita maksudnya tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu adab ketinggian balaghahnya bahasa Arab sehingga kita dengar Al-Qur'an, dengar hadis seperti biasa-biasa saja. Mereka dahulu tidak, orang-orang kafir Quraisy begitu banyak mereka masuk Islam hanya karena mendengar sebuah ayat, hanya karena mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, Rasulullah sallallahu 23 tahun berdakwah dengan luar biasa dengan sulitnya. Diusir dari kaumnya, dilempar dengan batu hingga berdarah, dikatakan dukun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di Mina, Rasulullah sallallahu sengaja datang kepada para jamaah haji di Mina karena banyak kabilah-kabilah yang datang dari Yaman, dari Taif, dari Najd, dari mana-mana datang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Rasulullah tidak bisa berdakwah. Sampai Rasulullah merendahkan dirinya, menawarkan dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama Rabbi." Apakah ada orang yang mau mengantar saya ke kaumnya, ke kabilahnya? Saya ingin berdakwah. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy melarang saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah merendahkan dirinya, menawarkan, ada yang mau, saya mau dakwah ini, siapa yang mau antar? Siapa yang mau antar? Subhanallah. Kita tunggu telepon. Kalau enggak telepon kita enggak mau dakwah. Harus datang pakai mobil, ber-AC baru saya mau berangkat. Kalau enggak, saya tidak mau ngisi pengajian. Jauh dari Nabi SAW. Nabi SAW menawarkan dirinya, merendah demi untuk berdakwah. Yang jadi masalah Nabi SAW kalau berdakwah diikuti oleh pamannya Abu Lahab. Setelah Nabi SAW menyampaikan dakwahnya, pergi Abu Lahab datang, jangan dengerin orang gila. Bayangkan pamannya sendiri. Jadi Nabi membangun, dia menghancurkan. Nabi membangun, dia menghancurkan. Ini orang gila, ini sabik, orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Sehingga orang kafir jadi bingung, ini gimana? Muhammad berdakwah, pamannya sendiri mengatakan dia gila. Artinya luar biasa Nabi SAW demikian dakwah beliau. Tidaklah beliau lapar kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah beliau berdarah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berhasil dakwah beliau. Setelah 23 tahun berhasil, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kaum muslimin menjadi kuat. Keberhasilan dakwah beliau tidak menjadikan beliau sombong dan ujub. Bahkan Allah merintahkan beliau untuk beristighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wahai Muhammad, beristighfarlah engkau. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Akhirnya Rasulullah SAW banyak beristighfar setelah berdakwah 23 tahun. Sementara sebagian orang bangga dengan dakwahnya. Kalau bukan karena saya maka tidak akan demikian. Sayalah yang begini. Mereka hanya gini, saya hanya beginilah. Yang muncul kalimat-kalimat ujub yang muncul dari orang-orang yang merasa bangga dengan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu wa yakum, itulah di antara obat yang bisa mengobati kita dari penyakit ujub. Kita tahu bahwasanya amalan kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang merasa amalannya hebat, dia tidak punya adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hal yang bisa menghilangkan penyakit ujub, kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, cek diri kalian. Periksa aib-aib yang ada pada diri kalian. Kita ini pasti punya aib. Meskipun orang tidak tahu, kita tahu. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa itu ada baunya, maka tidak ada seorang pun yang akan mau duduk dengan kita. Benar. Kalau ternyata dosa itu ada baunya, ghibah itu bau terong busuk, melihat aurat perempuan itu bau tomat busuk misalnya. Kemudian melirik istri orang lain adalah bau terasi busuk. Terlalu banyak bau busuk yang keluar dari tubuh kita. Akan tapi alhamdulillah tidak ada baunya. Dosa-dosa kita tidak ada baunya. Kalau seandainya ada baunya, orang tidak ada kalau duduk sama kita. Oleh karena kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, periksa aib-aib kalian, pasti kalian akan mendapatkan. Kalau kalian sudah periksa, ternyata kalian tidak mendapatkan aib kalian. Jika engkau sudah periksa dirimu, dan ternyata engkau tidak mendapatkan aib dalam dirimu, ketahuilah engkau adalah orang yang paling banyak aibnya. Karena engkau paling bodoh. Tidak tahu mana aib, mana bukan aib. Karena orang pasti ada aibnya. Kalau kamu tidak bisa menemukan aibmu, berarti kamu orang yang paling bodoh, dan paling banyak aibnya. Kalau gitu ngapain ujub? Sementara antum saja bodoh, tidak tahu ujub, tidak tahu aib diri antum. Dan yang ketiga bahwasanya di antara hal yang bisa menghilangkan ujub, bahwasanya kita tidak tahu amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Makanya ngapain kita banggakan?
Ya, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan-amalan tergantung dari yang terakhirnya. Oleh karenanya tatkala ada seorang yang berjihad dengan penuh hebatnya sampai para sahabat menyangka dia termasuk penduduk surga, kata Rasulullah SAW, huwa finnar, orang ini masuk neraka. Akhirnya diikutilah. Ada sahabat yang mengikuti orang ini, ternyata begitu hebatnya dia berperang, sampai dia ditikam, dia terus berperang, sampai orang kafir mati semua. Dia terluka, dia masih terus berperang, hebat sekali. Tatkala orang kafir sudah mati semua, dia banyak lukanya, dia tidak sabar dengan rasa sakit yang dia rasakan, maka dia pun menegakkan pedang, dia pun bunuh diri. Kata Nabi SAW, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Sungguh ada seorang yang akan beramal dengan amalan penduduk surga, beramal soleh, berjihad, berdakwah yang lainnya. Fima yabdulin nas, menurut orang dia ikhlas, menurut pandangan manusia. Tapi sungguhnya dalam hatinya ada penyakit hati, penyakit ujub, penyakit riya dan yang lainnya. Wa huwa min ahlin nar, dan dia adalah termasuk penduduk neraka, dan kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita. Oleh karenanya ngapain kita ujub? Demikian saja ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, Anda persilakan. Apa-apa, kita berbangga. Saya alhamdulillah ya, bangga mempelajari sunnah. Saya bangga mempelajari akidah yang benar. Akhirnya bukan bangga kemudian merasa antum antum berarti masuk surga, enggak. Bangga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada saya, ya, seperti itu. Kalau pengamalan antum tidak tahu apakah antum mengamalkan dengan benar, apakah antum betapa banyak orang yang hanya belajar akidah namun tidak bisa mengamalkannya. Ini sangat banyak buktinya. Orang hafal hadis, hafal Quran, begitu kena musibah sedikit ngamuk-ngamuk, marah-marah, tidak sabar. Ini enggak ada pengamalannya. Cuma tahu bahwasanya bab sabar. Sabar ada 3, sudah hafal semua. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan, sabar tatkala terkena musibah. Begitu barangnya hilang udah ngamuk-ngamuk. Cuma orang ajar ngumpat terus, baru kecopet barangnya ngumpat-ngumpat, subhanallah. Mana ilmunya selama ini? Ini karenanya kita alhamdulillah bangga kita bisa mengenal akidah yang benar, bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi, akan tapi kita tidak perlu berbangga dengan amalan kita karena kita tidak tahu amalan kita seperti apa. Allah langsung. Iya, harus istighfar. Tidak ada jalan lain kecuali istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari penyakit ujub. Ya, ujub merupakan salah satu bentuk syirik asghar. Oleh karenanya termasuk doa menghilangkan ujub tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku ketahui dan kesyirikan yang aku tidak ketahui, yang tidak aku sadari. Ini di antara doa yang bisa menghilangkan kita dari penyakit riya dan penyakit ujub. Ada lagi? Enggak, kalau dia kecewa ya sudah. Ya, dia kecewa berarti dia mengakui kekurangan dirinya. Ya, kalau ujub adalah bangga, lupa bahwasanya keberhasilan dari Allah. Allah berfirman, "Wa bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang kemudian tidak berhasil, kemudian dia kecewa, ya, maka dia tidak terkena penyakit ujub, tapi dia masuk dalam bab sabar. Ya, dia harus sabar menerima takdir Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan suudzon kepada Allah. Bisa jadi dia terjebak dalam penyakit yang lain. Seorang tatkala tidak berhasil, dia ada ibadah tersendiri, itu ibadah apa? Sabar dan ibadah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan yang Allah berikan kepada dia. Ya. Pada awal dari seseorang kita ikhlas. Kemudian setelah mendapat pujian dari orang, kita menjadi bangga, besar kepala. Itu masuk ujub enggak? Jadi besar kepala. Helmnya enggak cukup. Sebagian ulama mengatakan kalau antum tatkala
setelah beramal soleh kemudian jadi ujub dan riya, itu menunjukkan amalan antum dulu tidak ikhlas. Allah alam. Tapi yang benar bisa saja orang terkena yang sudah ikhlas sudah selesai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul penyakit ujub itu lain cerita, itu sudah bab yang lain. Yang lalu kalau ikhlas ya sudah diterima. Timbul riya, timbul ujub dilawan ya. Timbul lawan ya. Kalau antum timbul kebanggaan ini wajar, manusia setiap manusia akan seperti itu. Bangga ya, mungkin dia masyaallah ternyata sedekah saya sangat bermanfaat, kemudian timbul bangga, dia lihat bahwa ini semua dia harus kembalikan kepada semuanya kepada Allah, bahwasanya tidaklah bisa menjadikan sedekah kita bermanfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang bersedekah, tidak ada bangun masjid kosong masjidnya ya. Bersedekah ingin wakaf ditipu orangnya. Banyak kejadian seperti itu ya. Jadi kita punya uang sedikit Allah beri berkah. Kenapa? Karena niat kita yang tulus, niat kita yang ikhlas. Tapi kita ingat semuanya yang berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Lakukan amalan terus ada yang mengatakan dia terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Karena dia pun tatkala meninggalkan amalan mikirnya ke manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan amalan pun takut karena manusia, sehingga yang jadi patokan dia meninggalkan atau melakukan tetap manusia. Oleh karenanya seorang tatkala timbul perasaan saya takut beramal, takut riya, dia tetap aja beramal lawan itu. Bahwasanya saya beramal kepada manusia yang jadi patokan, saya beramal karena Allah yang menjadi patokan adalah penilaian Allah bukan penilaian manusia. Allah alam bisawab. Itu sama, itu al-mujahirun. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya, yang bangga dengan kemaksiatannya, yang memamerkan kemaksiatannya. Ada orang bermaksiat malu, ada. Dan itu harusnya manusia seperti itu, bangga, malu dengan maksiat yang dia lakukan. Dan seorang dituntut untuk menutup aib-aibnya, bukan malah dia bangga-banggakan. Kecuali kalau dia dalam rangka untuk menyebutkan, mengingat nikmat Allah, saya dulu seperti ini, alhamdulillah Allah beri apa? Saya hidayah, ini lain cerita. Tapi kalau dia bangga, oh saya dulu begini, saya pernah berzina sama 1000 wanita, ngapain dia bangga seperti itu? Jangan-jangan kamu kena AIDS kan? Bangga, orang kan sebagian bangga dengan maksiat ya. Ini orang, karena betapa banyak orang seperti ini yang mujahirun bil ma'asi, menampakkan kemaksiatan, artis-artis yang memamerkan aurat mereka, bangga dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini adalah perkara yang sangat menyedihkan, yang kita sangat khawatir mereka tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena begitu bangga dengan maksiat yang mereka lakukan. Allah a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Jika tidak ada, sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.